Hai, minasan ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama saya Dwi di Kenal Jepang untuk membahas materi Minano Nihongo 1 bab 10 ya hari ini. Oke. Nah, di bab 10 ini temanya adalah mengenai pola kalimat nani nani ga arimasu ya atau nani nani ni arimasu. Hai. Oke, jangan lupa sebelum minasan mempelajari bab ini cek juga bab yang sebelumnya ya, bab 9. Hai, oke kita mulai. Hai. Nah, di bab ini masih menggunakan buku Minna 1 ya, Minasang. Hai. Oke, nah kita pelajari dulu kosakata yang ada di bab 10 ini. Yang pertama ada arimas ya atau ada untuk benda mati. Lalu ada imas ya, ada untuk makhluk hidup. Lalu ada iro-irona artinya berbagai macam atau berbagai. Lalu ada otoko no hito ya, orang laki-laki. Ada onna no hito, orang perempuan. Lalu otoko no ko ya, anak laki-laki, onna no ko, anak perempuan. Lalu ada inu ya, anjing. Terus selanjutnya adalah sebentar ya. Hai. Nah, kosakata selanjutnya yaitu neko ya, kucing. Lalu panda gajah panda ya. Zo itu gajah, ki itu pohon, mono itu barang, denci itu baterai, hako itu kotak, switch itu tombol atau saklar ya. Hai. Nah, kosakata selanjutnya yaitu ada reizoko. Reizoko itu kulkas atau lemari es. Teburu, meja makan. Bedo, tempat tidur. Tana, lemari. Doa, pintu. Mado, jendela. Posto, kotak surat ya atau kotak pos ya. Biru, ya gedung. Hai, oke. Nah ini silakan dihafalkan. Oh masih ada ya. Hai, selanjutnya ada ATM. ATM itu ATM ya. Hai, lalu ada kombini ya artinya toko 24 jam gitu ya kayak Alfamart, Indomart ya, dan sebagainya ya. Lalu ada koeng ya taman. Kisateng itu coffee shop. Terus ada nani-nani ya itu toko nani-nani ya. Noriba, Noriba itu tempat naik. Lalu Keng ya prefektur, W atas gitu ya. Hai. Oke, selanjutnya di sini ada Shita ya, bawah. Ada Mae ya, depan atau muka ya, maksudnya depan, bagian depan ya. Ushiro itu belakang, Migi itu kanan, Hidari kiri, Naka dalam atau tengah ya bisa juga. Soto luar, Tonari itu sebelah ya. Hai, samping sebelah itu sama ya. Hai, selanjutnya adalah Cikaku. Cikaku itu di dekat atau dekat. Aida itu di antara. Nani nani ya, nani nani nado itu nani nani dan lain-lain gitu ya. Lalu ada domo sumimasen, artinya terima kasih banyak ya. Jadi sumimasen itu bisa juga berarti terima kasih ya. Hai. Lalu ada nampura. Nampura itu kecap ikan ya. Hai. Lalu ada kona atau corner ya, atau tempat bagian penjualan. Selanjutnya ada ichibang shita atau paling bawah ya. Ichibang ue berarti paling atas dan seterusnya. Hai. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari di bab 10 ya. Yaitu ada kata benda ga arimas, kata benda ga imas, tempat atau posisi ini kata benda ga arimas, tempat atau posisi ini kata benda ga imas ya. Kata bendawa tempat atau posisi ini arimas ya. Lalu yang terakhir kata bendawa tempat atau posisi ini imas ya. Hai. Oke. Nah, kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada kata benda ga arimas ya. Kata benda ga arimas atau ada untuk benda mati ya. Di sini kata bendanya harus eh, benda mati gitu ya. Ga arimas itu artinya ada ya. Partikelnya wajib ga ya minasang. Nah, di sini katanya sebelah kiri ada hong ga arimas ya. Ada buku ya. Lalu isu, isu itu kursi ya. Isu ga arimas, ada kursi gitu ya. Buku dan kursi adalah benda mati ya. Jadi bisa pakai arimas ya. Oke. Nah, untuk pertanyaannya ada apa gitu untuk kata benda mati gitu ya.
Nani ga arimasu ka? Ada apa? Misalnya di kelas ya. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Gitu. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Ada apa? Isu ga arimasu. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Ada apa di kelas? Hong ga arimasu. Ada buku misalnya kayak gitu ya. Oke, lalu di sebelah kanan di sini ada katanya denwa ga arimasu ya. Denwa ga arimasu. Ada telepon. Lalu ada shukudai ga arimasu ya. Shukudai ga arimasu. Ada PR. Lalu selanjutnya di bawah gyunyu ga arimasu. Gyunyu ga arimasu. Ada susu ya. Hai. Yang paling bawah ada kuruma. Kuruma ga arimasu. Ada mobil gitu ya. Jadi ini masing-masing membicarakan tentang benda, yaitu benda mati ya. Ada telepon, PR, susu, dan mobil ya. Hai, oke. Ga arimasu. Ada ga arimasu. Oke, selanjutnya adalah hai. Nah, ini ya. Masih pola kalimat yang sama, kata benda ga arimasu ada untuk benda mati ya. Nah, di sini kata benda ga arimasu tadi ya sudah kita pelajari, artinya ada apa gitu ya. Nah, kalau tidak ada untuk benda mati apa? Arimaseng ya, jadinya arimaseng. Kata benda ga arimaseng ya. Kata benda ga arimas, kata benda ga arimaseng ya. Contohnya yang sebelah kiri, kita lihat dulu yang sebelah kiri. Hai, okane ga arimasu. Okane ga arimasu. Ada uang ya. Okane itu uang ya. Okane ga arimasu. Kalau tidak ada uang, okane ga arimaseng. Okane ga arimaseng gitu ya. Tidak ada uang. Hai. Nah, di sebelah kanan ada jikang ga arimasu. Jikang itu waktu ya. Jikang ga arimasu. Ada waktu. Kalau tidak ada waktu, jikang ga arimasen. Jikang ga arimasen. Hai. Oke. Selanjutnya adalah, nah, jika bertanya tadi ya, eh, tadi kan kalau yang di awal itu ada apa gitu ya, di kelas ada apa gitu ya. Nani ga arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Nah, kalau pola kalimat selanjutnya adalah kata benda ga arimasu ka? Gitu ya. Bukan nani ga arimasu ka, tapi ini diganti langsung ke kata bendanya. Apakah ada nani-nani gitu ya. Hai, di sebelah kiri contohnya adalah kuruma ga arimasu ka? Kuruma ga arimasu ka? Apakah ada mobil gitu ya? Apakah punya mobil atau apakah ada mobil? Kuruma ga arimasu ka? Pakai ka ya karena bertanya. Kalau misalnya ada, hai arimasu, hai arimasu. Kalau tidak ada, iye arimaseng ya tadi ya. Iye arimaseng. Hai. Oke, selanjutnya yang sebelah kanan, pasoko nggak arimasu ka? Pasoko nggak arimasu ka? Apakah ada laptop? Apakah punya laptop? Juga bisa ya. Punya atau ada? Hai, arimasu. Kalau tidak ada, iye arimaseng. Ya, seperti itu. Hai. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian kedua. Ya, kalau tadi di bagian ke satu kita membicarakan tentang keberadaan ada untuk benda mati. Nah, kalau yang kedua di sini ada untuk makhluk hidup atau benda hidup ya. Misalnya apa? Manusia ya, manusia, terus kucing dan lain-lain ya. Hai. Oke, di sebelah kiri kita coba lihat. Ini bacanya onna no hito ya, onna no hito ga imas ya. Ga imas ya. Jadi ada orang perempuan. Onna no hito itu orang untuk perempuan ya. Onna no hito ga imas ya. Kalau yang di bawah kodomo ga imas ya. Ada anak-anak. Kodomo ga imas ya. Nah, kalau pertanyaannya misalnya di mana ya? Di kelas misalnya. Kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Ada siapa di kelas gitu ya? Dare ya. Kalau tadi kan nani ga arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Kalau untuk orang atau kata benda makhluk hidup itu dare ga imasu ka gitu ya. Dare ga imasu ka? Kodomo ga imasu atau onna no hito ga imasu ya. Hai. Kayak sebelah kanan di sini ada neko neko gaimas ya, ada kucing ya, atau akacang gaimas ya, ada bayi biasanya gakusei gaimas ya, ada siswa. Nah, ini adalah apa ya? Untuk makhluk hidup semua ya, kucing, bayi dan siswa ini makhluk hidup semua. Jadi pakainya gaimas ya. Hai, oke, selanjutnya adalah
Hai. Nah, tadi ya, sama seperti arimas atau arimaseng, ada atau tidak ada, makhluk hidup juga ada ya. Ada dan tidak ada gitu ya, bisa. Nah, sebelah kiri di sini ada sensei ga imas. Sensei ga imas, ada senseinya. Ada sensei, ada guru ya. Sensei ga imas. Nah, kalau gurunya tidak ada, berarti menjadi sensei ga imaseng ya. Sensei ga imaseng. Lalu sebelah kanan ada inu. Inu gaimas ya, ada anjing ya. Inu gaimas. Kalau inunya tidak ada berarti inu ga imaseng ya, inu ga imaseng ya. Hai. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, ini bertanya ya. Kalau tadi di awal misalnya kyoshitsu ya, kyoshitsu itu di kelas ya. Kyoshitsu ini dare ga imasu ka? Di kelas ada siapa gitu, ada siapa itu kan ditanyanya siapa gitu ya. Tapi kalau ini untuk mengkonfirmasi gitu ya, apakah ada siswa di kelas gitu ya, bukan ada siapa. Apakah ada siswa di kelas gitu ya. Gakusei ga imasu ka? Gakusei ga imasu ka? Apakah ada siswa? Kalau ada, hai imas ya, hai imas. Kalau tidak ada, iye imaseng gitu ya. Kyoshitsu ni gakusei ga imasu ka? Iye imaseng atau hai imas ya. Lalu untuk kucing, neko ga imasu ka? Misalnya di rumah, uchi ni neko ga imasu ka? Uchi ni neko ga imasu ka? Apakah ada kucing di rumah? Hai, imas ya. Atau iye imaseng ya, iye imaseng. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga ya di sini. Kelihatan nggak ya sebentar? Ya, bentar. Nah, sini ya. Ini ya, tempat atau posisi ini kata benda ga arimas. Tempat atau posisi ini kata benda ga arimas ya. Jadi di sini di apa di tempat atau di posisi ini ada kata benda gitu, ada kata benda mati ya di sini karena arimas. Misalnya tempat, apa yang disebut tempat, apa yang disebut posisi, misalnya tempat di sebelah kiri itu misalnya di kamar. Itu kamar kan tempat ya. Dapur juga tempat ya. Di dalam kamar, di luar kamar, ya di sebelah kamar itu juga posisi namanya. Di sebelah dapur, di dalam dapur gitu ya. Di depan dapur itu juga posisi namanya ya. Jadi yang dimaksud tempat atau posisi adalah yang tadi itu. Nah, di sini contohnya di sebelah kiri ada hea. Hea itu kamar di sini. Hea kamar atau ruangan ya. Hea ni tanaga arimas ya. Hea ni tanaga arimas ya. Tanah itu tadi lemari ya. Jadi hea ni tanaga arimas. Di kamar ada lemari gitu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Setelah apa namanya? Setelah tempat atau posisi harus ada partikel ni ya untuk menyatakan posisinya di mana atau tempatnya di mana gitu ya. Heani tanaga arimas ya. Di kamar di sini ada lemari. Lalu ada juga daidokoro. Daidokoro ni reizouko ga arimasu ya. Di dapur ada kulkas katanya. Daidokoro ni. Ya, jadi sebelumnya adalah tempat atau posisi gitu ya. Daidokoro ni reizouko ga arimasu ya. Di dapur ada kulkas gitu. Hai. Oke, selanjutnya adalah bertanya ya. Di tempat misalnya kita ambil kamar ya. Hea. Hea ni nani ga arimasu ka? Hea ni nani ga arimasu ka? Ini adalah pertanyaan untuk menanyakan di kamar itu ada apa sih bendanya gitu ya. Di kamar itu ada apa? Di kulkas di apa? Di dapur itu ada apa gitu ya. Tempat ni nani ga arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Gitu ya. Hai, kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada kombini ni. Kombini tadi ya. Kombini wa toko 24 jam di sini kayak Alfamart, Indomart. Kombini ni obento ga arimasu. Di kombini ada obento yang dijual obento atau bekal makan. Hai, selanjutnya adalah chushajo. Chushajo. Chushajo ni kuruma ga arimasu ya. Di parkiran ada mobil ya, chushajo. Hai. Oke, selanjutnya tsukue no ue ni enpitsu ga arimasu. Nah, kalau ini adalah posisi atau letak ya.
Hai. Di sini ada partikel no ya. Tsukue itu barang kan. Tsukue no ue. Di sini adalah posisinya letaknya ya di atas meja. Di atas meja dibalikin ya kalau dalam bahasa Jepang mejanya dulu. Tsukue no ue ni di atas meja enpitsu ga arimasu. Ada eh, pensil gitu ya. Misalnya kita mau membicarakan di bawah meja. Di bawah meja ini ada kertas ya. Kertas itu kami ya. Kami desu ne. Hai. Berarti di bawah meja bukan ue ya, tapi shita ya. Hai. Tsukue no shita ni ya. Tsukue no shita ni di bawah meja apa ini ganti ya kami desu ne. Kami ga arimasu ya. Di bawah meja ada kertas seperti itu ya. Jadi letaknya posisinya terserah ya, menyesuaikan aja sama kondisi atau keadaan eh, benda tersebut ada di mana gitu. Hai, oke mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah ini ya. Hai, oke. Nah, masih pola kalimat yang sama, tempat atau posisi ini kata benda ga arimasu ya. Di nani-nani ada nani-nani, masih yang sama ya, masih kata benda mati. Nah, di sini menerangkan ada dan tidak ada atau tidak adanya benda. Misalnya, kita sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Tsukue no ue, ini ue ya kanji ue. Ue itu artinya atas ya. Tsukue no ue ni pasokon ga arimasu ya. Tsukue no pakai partikel no ya. Ue ni ya di atas meja ada pasokong. Pasokong itu ini ya laptop. Hai. Nah, kalau misalnya laptopnya hilang, ya nggak ada, misalnya tidak ada laptop di sini, berarti Tsukue no ue ni, oh, gomenasai, ini bukan pasokong, tapi kabang misalnya ya, ya pasokong juga boleh apa aja. Tsukue no ue ni kabang, kabang itu meja, kabang itu tas ya, sumimasen. Kabang itu tas. Tsukue no ue ni kabang ga arimasen, ya, tidak ada. Jadi yang digantinya bagian sini ya, arimas atau arimasen, ada atau tidak ada. Hai. Oke, selanjutnya, reizoko no naka ni yasai ga arimasu. Reizoko no naka, ini naka ya, kanji naka. Naka adalah dalam ya, dalam. Reizoko no naka berarti dibalik ya, dalam kulkas, di dalam kulkas, yasai ga arimasu. Ada yasai, ada sayuran. Nah, kalau misalnya di dalam kulkas katanya ini mungkin maksudnya tidak ya, tidak ada daging ya. Tidak ada daging ya. Hai. Reizoko no naka ni niku ga arimasen. Ya, ada niku nggak? Mungkin ini umpamanya nggak ada lah ya daging ya. Jadi belakangnya diganti. Reizoko no naka ni niku ga arimasen. Kayak gitu ya, arimasen. Hai. Oke, seperti itu. Hai. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini untuk mengkonfirmasi ya, menanyakan masih pola kalimat yang sama, tempat nih atau posisi nih kata benda ga arimasu kak, gitu ya. Jadi bukan menanyakan ada apa, bukan bendanya yang ditanyakan, tapi iya atau tidak gitu ya. Tsukue no ue ni, tsukue no ue ni ini di sebelah kiri ya ue ni, tsukue no ue ni di atas meja, pasokong nggak arimasu ka? Apakah ada pasokong? Apakah ada laptop di atas meja? Ada. Hai, arimas ya kalau ada. Kalau tidak ada, iye arimaseng. Ya, itu untuk pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak gitu ya. Nah, sebelah kanan. Teizoko no naka ni yasai ga arimasu ka? Apakah di dalam kulkas ada sayuran? Ada nggak di sini? Ada ya. Berarti jawabannya hai arimasu. Kalau tidak ada, iye arimasen. Seperti itu. Hai. Selanjutnya adalah hai. Pola kalimat yang keempat. Ya. Pola kalimat yang keempat di sini masih sama seperti yang tadi. Hanya kalau tadi adalah kata benda mati, kalau sekarang kata benda untuk makhluk hidup ya. Tempat atau posisi ini kata benda ga imas ya. Di sini ada apa gitu ya. Hai, di sini tempatnya adalah kamar ya, Hea. Sebelah kiri. Hea ni kodomo ga imas ya. Di mana? Di kamar ada anak-anak gitu ya. Nah, untuk di bawahnya adalah daidokoro ni haha ga imas ya. Kenapa pakai imas? Kenapa pakai imas? Karena
makhluk hidup ya. Hai, di dapur ada ibu atau ada ibu di dapur sama aja ya. Nah, untuk bertanya ada apa sih, ada siapa sih di dapur, ada siapa sih di kamar gitu ya. Pertanyaannya adalah ada siapa, yaitu tempat nih darega imaska. Tempat nih darega imaska. Di tempat ini ada siapa? Darega imaska gitu ya. Hai, jawabannya yaitu ya daidokoro ni darega imaska. Di dapur ada siapa? Di dapur ada ibu. Daidokoro ni haha ga imasu gitu. Hai. Oke, untuk sebelah kanan di sini ada hakono naka. Ini naka ya, ini naka. Naka artinya tengah atau dalam ya. Hakono naka ni neko ga imasu ya. Di dalam atau di ya di tengah di dalam di sini ya. Di dalam kotak ya, hako itu kotak, ada kucing ya. Nah, ini posisinya ada apa? Ada bayi ya di dalam mobil ya. Kuruma no naka ni, kuruma no naka artinya adalah di dalam mobil gitu ya, dibalik ya kalau dalam bahasa Jepang. Kuruma no naka ni akacang ga imasu ya, akacang ga imasu. Ada akacang. Lalu yang terakhir, kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Di kelas ada siswa gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa bedanya yang sini sama yang ini? Di kelas ada siswa, di dalam mobil ada bayi. Bedanya mungkin yang sebelah sini yang atas itu lebih lebih detail gitu ya. Di mobil ada akacang, ada bayi. Mobil itu apa? Dalam mobil, luar mobil, samping mobil atau yang mana? Nah, ini lebih kuasi atau lebih detail ya. Kalau yang bawah itu hanya di kelas ada siswa. Nah, ini belum jelas ya sebenarnya ya. Di kelas itu di mana? Di dalam kelas, di luar kelas, di samping kelas atau di mana? Nah, ini gambarnya sih di dalam ya. Jadi mungkin bisa ditambah kyoshitsu no, kyoshitsu no naka desu ne. Di dalam em, kelas desu ne. Hai. Oke. Selanjutnya adalah hai. Oke. Nah, untuk tadi ya sama ya, ada dan tidak ada gitu ya. Tapi untuk ini pakai imas atau imaseng ya. Di sebelah kiri ada gakko no mae. Ini kanji mae ya. Gakko no mae. Mae itu artinya adalah depan di sini ya, di depan. Gakko no mae ni di depan sekolah gakusei ga imasu ya. Ada siswa ya. Lalu gakko no mae ni neko, ini di pertanyaan ini kalimatnya neko. Neko ga imaseng. Di depan sekolah tidak ada kucing. Betul ya, tidak ada kucing ya. Hai. Hai, oke. Sebelah kanan ada koeng ni kodomo ga imasu. Koeng ni kodomo ga imasu. Nah, ini tidak jelas ya si posisi di dalam koeng, di luar koeng ya, tapi bisa paham ya di taman gitu ya. Ada eh, anak-anak gitu ya. Lalu di bawahnya koeng ni cici ga imasen. Cici, cici itu ayah ya. Jadi di taman tidak ada ayah ya, adanya ibu ya. Hai, seperti itu ya. Imas dan imaseng. Hai, oke. Nah, masuk ke sini minasang katanya tempat atau posisi ini kata bendaga imas masih sama ya. Ini bertanya yang jawabannya iya atau tidak. Misalnya di sebelah kiri, di taman apakah ada perempuan gitu, ada seorang wanita? Koeng ni onna no hito ga imasu ka? Koeng ni desu ne. Kalau sebelumnya, kalau ada kata tempat, setelahnya itu pakai partikel ni ya. Koeng ni onna no hito ga imasu ka? Apakah di taman ada seorang wanita gitu ya? Kalau ada, hai imas gitu ya. Kalau tidak ada, iye imaseng ya. Lalu sebelah kanan, Ekini, ya Ekini di stasiun, Eki ing itu pegawai stasiun. Eki ing ga imas kah? Apakah di stasiun ada pegawai stasiun? Ada, hai imas ya. Kalau tidak ada, iye imaseng kayak gitu. Hai, selanjutnya adalah, nah masih sama ya seperti yang tadi sih, masih berhubungan. Masuk ke pola kalimat kelima ya. Kata bendawa tempat atau posisi ini arimas ya. Hai. Nah,
Ini mirip sama yang sebelumnya, ya, mirip sama pola kalimat yang sebelumnya. Tapi kalau minasang sadar di sini kan tadi ya ada tempat atau posisi ni, di sini kata bendanya ya, yang sebelumnya kata benda di sini. Di sini kata benda ga arimas. Nah, kalau kata bendanya ingin dijadikan topik atau ingin jadi topik pembicaraan gitu ya, ini kata bendanya bisa kita taruh di depan. Caranya adalah ya ditaruh aja di depan ya, tapi partikelnya bukan pakai ga ya. Kalau di depan dia pakai wa ya, pakai wa. Oke. Ya jadi sama aja sih artinya mah gitu ya. Cuman ya itu kata bendanya sedang dijadikan topik ya. Hai. Oke, misalnya contohnya tanawa heyani arimas. Tanawa heyani arimas. Lemari ada di kamar. Lemari ada di kamar. Nah, ini sedang jadi topik siapa? Kata bendanya jadi topik ya. Kalau yang sebelumnya kan Heani Tanaga Arimas gitu ya. Heani Tanaga Arimas ya. Nah, sekarang dibalik ya, tanahnya ada di depan. Lalu yang kedua di sini Reizoko wa Daidokoro ni arimas ya. Kulkas ada di dapur ya. Nah, ini juga sama ya, kulkas sedang jadi topik pembicaraan. Nah, untuk pertanyaannya sebelumnya itu kan yang ditanyakan bendanya ya, kata bendanya dengan pertanyaan tempat ya. Tempat nih itu ya, tempat nih nani ga desu ne. Tadi kan yang ditanyain tempat bendanya ya. Nani ga arimasu ka gitu ya. Misalnya di kulkas ada apa gitu ya. Tempat nih nani ga arimasu ka gitu ya. Di kulkas ada apa? Ada sayur, ada daging gitu ya. Hai. Nah, itu menanyakan bendanya ya. Fokus naniga itu fokus ke bendanya. Fokus ke kata bendanya. Tapi kalau em, yang di sini kita fokus ke tempatnya gitu ya. Hai. Kata benda wa doko ni arimasu ka? Si kata benda ini atau benda ini doko ni arimasu ka? Ada di mana gitu ya. Nah, yang ditanyakan berarti bukan bendanya, tapi tempatnya di sini ya. Doko ni arimasu ka gitu ya. Hai. Nah, coba kita maju ke sebelah kanan. Obento wa kombini ni arimasu ya. Kalau obento gitu ya, bekal makan ada di kombini. Kuruma wa chusajo ni arimasu. Mobil ada di parkiran. Enpitsu wa sukue no ue ni arimasu. Pensil ada di atas meja. Ya, jadi sama saja ya, hanya ini kata bendanya gitu ya, sedang dijadikan topik gitu ya. Jadi ditaruh di depan dengan partikel wa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ya. Oke, seperti ini ya. Ini masih sama tadi ya, ada dan tidak ada, tapi si kata bendanya di depan gitu ya. Contohnya sebelah kiri, pasokong wa tsukue no ue, ini kanji ue ya. Pasokong wa tsukue no ue ni arimasu ya. Laptop ada di atas meja gitu. Yang tadi kan sebelumnya tsukue dari sini ya. Tsukue no ue ni di sini ya. Di sini kata benda. Kalau yang tadi ya kata benda ga arimasu. Tapi karena ini sedang jadi topik, kata bendanya pindah ke depan gitu jadi wa. Pasokong wa tsukue no ue ni arimasu. Kabang wa tsukue no ue ni arimasen. Ya, tas tidak ada di atas meja. Oke. Sebelah kanannya adalah yasai wa reizoko no naka ni arimasu ya. Sayuran ada di dalam kulkas. Niku wa reizoko no naka ni arimasen ya. Daging tidak ada di dalam kulkas ya. Sama saja minasang, hanya dijadikan topik ya. Hai. Oke, selanjutnya adalah ya, masih sama ya. Ini untuk pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak gitu ya. Pasokong wa tsukue no ue ni arimasu ka? Apakah laptop ada di atas meja? Ada di atas meja enggak? Ada. Berarti hai arimasu ya. Kalau tidak ada, iye arimasen ya. Lalu yasai wa reizoko no naka ni arimasu ka? Ada. Hai arimasu. Iye arimasen gitu ya kalau tidak ada. Hai. Oke, selanjutnya adalah nah, kalau tadi ya yang dijadikan topik di depan itu ya pakai kata bendawa adalah kata benda mati ya. Sekarang makhluk hidup ya. Jadi sama saja ya, hanya beda
kata bendanya. Kalau di sini adalah kata benda untuk makhluk hidup dan belakangnya pakai imas ya. Misalnya kodomo wa heani imas ya. Anak-anak ada di kamar yang sebelumnya adalah heani ya. Heani di sini kan ya. Kodomo ga di sini kodomo ga. Nah, karena pindah ke depan jadi dirubah bukan kodomo ga. Jadinya kodomo wa di sini. Hai. Hahawa daidokoro ni imas. Ibu ada di dapur ya. Lalu pertanyaannya sama ya. Hahawa doko ni imas kak, tapi ininya jadi imas ya. Ibu ada di mana? Hahawa daidokoro ni imas. Ibu ada di dapur. Ya. Selanjutnya adalah neko wa hakono nakani imas ya. Kucing ada di dalam kotak ya, sedang jadi topik kucingnya ya. Akacang wa kuruma no nakani imas ya. Bayi ada di dalam mobil. Gakusei wa kyoshitsu ni imasu ya. Siswa ada di kelas. Jadi sama saja ya. Hai. Oke. Selanjutnya adalah nah ini ya. Tadi sama ya, ada dan tidak ada. Contohnya sebelah kiri gakusei wa sedang jadi topik ya siswanya. Gakusei wa gakono mae ni imasu ya. Siswa ada di depan sekolah. Kalau yang sebelumnya di depan sekolah ada siswa. Sama saja ya, cuman bedanya si siswa ini sedang jadi topik. Selanjutnya adalah neko wa gakko no mae ni imaseng ya. Kucing tidak ada di depan sekolah. Lalu kodomo wa koeng ni imas. Anak-anak ada di taman. Lalu di bawahnya ada cici wa koeng ni imaseng ya. Ayah tidak ada di taman. Hai. Nah, yang terakhir adalah untuk ini ya, pola kalimat untuk pertanyaan yang jawabannya ada iya atau tidak gitu ya. Jadi misalnya onna no hito eh, wanita gitu ya. Onna no hito wa koen ni imasu ka? Apakah perempuan atau wanita ada di taman? Ada, hai imas ya, karena bukan arimaseng karena makhluk hidup. Kalau tidak ada, iye imaseng. Lalu selanjutnya eki ing wa eki ni imasu ka? Apakah pegawai stasiun ada di stasiun? Ada, hai imas. Kalau tidak ada, iye imaseng gitu ya. Hai. Oke. Hai, sudah selesai minasang ya. Jadi di bab 10 kita sudah mempelajari 6 pola kalimat yang berhubungan dengan ada dan ya ada ya. Ada untuk makhluk hidup, ada untuk benda mati. Ingat ya, untuk makhluk hidup itu pakai imas, kalau benda mati pakai arimas ya. Kalau tidak ada berarti arimas, arimaseng dan imaseng ya. Jangan lupa minasang hafalkan kosakatanya ya biar lebih banyak gitu kosakatanya. Hai, oke segini dulu dari Kenal Jepang. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau bermanfaat menurut kalian dan share ke teman-teman kalian. Hai, arigatou gozaimasu.